Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahrul Rabiqul Akbar dari Program Studi Sejarah Peradaban Islam NPM 21611010012. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester secara lisan. Untuk soal pertama, mengapa generasi muda Islam perlu memahami ilmu politik? Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini didirikan oleh banyak ulama serta akademisi-akademisi Islam. Sebagai contohnya, peran-peran Islam pada saat kemerdekaan adalah terutama saat perjuangan adalah pembentukan Jamiatul Khair di tahun 1903, kemudian ada Serikat Dagang Islam di 1904, ada Serikat Islam di 1911, ada Muhammadiyah di 1912, ada Nahdlatul Ulama di 1921, dan ini menjadi gambaran kita bahwa peran umat Islam untuk kemerdekaan itu sangat penting. Peran Islam di dunia politik Indonesia ini sangat penting. Nah, kita sebagai generasi muda itu mempunyai tugas untuk melanjutkan peran-peran historis para pejuang dahulu agar tidak selesai atau tidak berhenti begitu saja. Dan para pemuda itu harus mau dan tidak boleh menutup mata akan perpolitikan hari ini, baik itu di Indonesia maupun di kancah dunia. Karena ketika kita seorang muslim menutup mata tentang politik dan akhirnya politik di Indonesia dipegang oleh orang-orang yang tidak mengerti agama, yang hancur moralnya, yang rusak akidahnya, maka dapat kita rasakan sendiri hari ini bahwa Indonesia mengalami goncangan dalam dunia politik. Bahkan seorang penegak hukum yang harusnya menegakkan hukum di Indonesia malah melakukan sesuatu yang di luar batas dari kemampuannya, bahkan melakukan tindak kejahatan yang ketika mereka ingin dihukum atau harusnya dihukum karena mereka memiliki kekuasaan di bidang politik, susah sekali untuk menghukum mereka. Maka dari itu pemuda-pemuda Indonesia, pemuda Islam Indonesia harus mau membuka mata, karena kita sebagai pemuda adalah sebagai pengganti, sebagai yang menggantikan bapak-bapak, menggantikan senior-senior yang hari ini menduduki jabatan-jabatan politik. Maka kita harus bersiap-siap, harus belajar ilmu politik selain di samping kita belajar agama, karena kita adalah pengganti beliau-beliau tersebut. Kemudian bagaimana kedudukan Islam dalam politik dunia? Islam hari ini dalam politik dunia memiliki peran yang sangat besar, memiliki basis yang sangat ditakuti perannya oleh bangsa-bangsa luar. Bangsa-bangsa non-muslim yang hari ini menjadi basis kuat seperti Amerika, terus Rusia dan negara-negara besar lainnya, Islam mulai tumbuh dan muncul dan bahkan berani memegang peran-peran penting di dalamnya. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat ditakuti oleh lawan-lawannya Islam. Kemudian di bidang sosial politik pun Islam turut andil banyak dalam kehidupan sosial politik dunia. Contohnya, negara-negara Islam memberikan bantuan kepada negara-negara konflik, baik itu dari segi pakaian, makanan, obat-obatan, menjadikan negara-negara Islam ini perannya sangat dibutuhkan dan sangat didambakan adanya di kehidupan sosial yang seperti itu. Kemudian di ranah politiknya sendiri, Islam mulai menempati peran-peran penting di dunia politik, baik itu di sektor politik praktis maupun yang lainnya. Kemudian apa akibat jika generasi muda atau mahasiswa tidak memahami ilmu politik? Ketika mahasiswa atau pemuda-pemuda muslim ini tidak memahami ilmu politik,
maka ketika mereka ini diberikan tanggung jawab dan amanah-amanah dalam bidang politik, maka mereka tidak akan bisa melaksanakan politik sebagaimana mestinya. Maka yang dapat kita rasakan adalah ya kehancuran-kehancuran itu, kerusakan-kerusakan dalam politik itu. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa mahasiswa memiliki peran sebagai agent of change, atau mereka yang diharapkan dapat memberikan kontribusi perubahan kepada yang lebih baik. Tapi ketika mahasiswa ini malah menutup mata akan perubahan-perubahan tersebut, maka ya dapat kita ketahui sendiri nantinya ketika mahasiswa-mahasiswa ini ditempatkan kepada tempat-tempat yang penting, mereka ini tidak bisa memegang perannya sebagaimana mestinya, menjalankan perannya sebagaimana amanah yang telah mereka terima. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.